Di awal scene kita disuguhkan dengan pesta kembang api yang sangat meriah. Sim Suryong bersiap akan menghadiri pesta tersebut. Pas di tengah lift yang dinaikinya, boom! Sim Suryong melihat Lee Anna terjatuh dari gedung atas hingga membentur patung dan meninggal. Kemudian kita diarahkan ke alur mundur. 2 bulan lalu, Oh Yoon Hee adalah sales promotion property. Dia sedang mempromosikan villa kepada anggota kongres, tetapi anggota kongres itu ingin melecehkan Yoon Hee dan Yoon Hee melawan. Anggota kongres itu marah, lalu Yoon Hee pergi. Lalu kita diarahkan ke Jennie yang sedang belajar menyanyi, namun suaranya tersedak. Lalu Jennie menghampiri Bayrona yang juga sedang menyanyi dengan memakai piano. Jennie melarang Rona untuk tidak memakai piano itu. Dia malah memamerkan keluarganya yang mampu membiayai kehidupannya daripada Rona. Lalu Rona juga pergi. Saat di rumah, Jennie mengadukan kejadian itu kepada ibunya. Malam hari, saat Rona pulang, Yoon Hee memarahinya karena dia belajar menyanyi dan menyimpan buku-buku Mozart. Saat Yoon Hee marah, Rona menunjukkan kemampuannya boleh menyanyi, tapi setelah ibu tidak bernafas alias meninggal. Namun Yoon Hee malah mengatakan, kita diperlihatkan kepada Chon So Jin sedang mengajar menyanyi Mozart kepada Lee Min Hyuk. Namun Lee Min Hyuk tersedak dan So Jin mengingatkannya agar berlatih yang benar. Saat So Jin dan Ko Sing A sedang membicarakan tentang perusahaan, datang ibunya Jennie dan memohon agar So Jin menerima Jennie sebagai muridnya. Dan So Jin akan memikirkannya. Tiba-tiba, Ko Sang A melihat trofi penghargaan milik So Jin dan bercerita bahwa pesaing So Jin menggorok lehernya sendiri karena gagal mendapatkan trofi itu. Lalu Ko Sang A bertanya bagaimana keadaan murid itu. 넘보질 말아야 할 것에 손을 댔으니. Lalu, scene berlanjut ke adegan di mana mereka bertiga pulang ke rumah masing-masing. Saat masuk rumah, Ibu Jennie terlihat kesal karena pertemuannya dengan Ko Sang A. Ya, biasalah kalau ibu-ibu, orang yang suka pamer bertemu dengan orang yang juga suka pamer, pasti salah satu merasa tersaingi dan akan marah. Ya kan, ibu-ibu? Sedangkan saat Ko Sang A memasuki rumahnya, dia terkejut dengan kemunculan ibu mertua dan saudara iparnya yang tiba-tiba sudah berada di dalam rumahnya. Dia merasa kaget serta jengkel karena saudara iparnya itu terus mengajaknya dan bertingkah seolah itu rumah mereka, dan Sang A terlihat seperti pembantu yang tidak pandai mengurus rumah tangga. Aku juga akan muak kalau diperlakukan seperti itu, ya enggak? Scene beralih kepada So Jin yang berdandan aduhai sebelum mengadakan acara klub Hera. Namun suaminya malah mengatakan kalau dandanannya berlebihan. So Jin jadi marah dan mengatakan, "Kamu tidak suka kalau istrimu terlihat cantik?" Lalu suaminya menjawab, "Aku tidak suka yang berlebihan. Kamu masih berharap terlihat cantik. Kamu seperti mandi parfum." Lalu acara Hera Club dimulai. Oh iya, Hera Club adalah acara pertemuan orang-orang kaya yang tinggal di gedung Hera. Mereka harus mengajak suami dan juga membawa oleh-oleh jajanan. Kalau di sini mungkin semacam acara arisan gitu ya. Nah, di situ So Jin bersama suaminya, Ko Sang A, Suryon bersama suaminya. Ibu Jennie datang sendirian. Selama acara berlangsung, mereka saling membicarakan pasangan masing-masing. Malam itu, Suryon datang membawa pie. Semua menyukai pie buatan Suryon, begitu juga suami So Jin. So Jin menjadi marah dan membuang pie buatannya, lalu menyiapkan anggur. So Jin lalu menghampiri suaminya dan berkata,
Kamu senang istrimu dipermalukan. Suaminya malah memuji Suryon. Lalu Sojin memecahkan anggur yang hendak pergi. Tetapi ada Suryon yang melihat pertengkaran mereka, lalu berkata, 남자들 다 그래요. saat mereka mulai minum-minum dan teler, Sojin malah membuka 2 kancing bajunya dan menuang miras Santika. Santika itu malah dituang ke bajunya sehingga dia harus mengganti bajunya. Mak cekagik, ternyata itu adalah akal-akalannya saja loh, agar pimpinan Seo membantunya mengganti baju. Ternyata Sojin dan pimpinan Jo berselingkuh, dan itu sudah berlangsung lama. Saat mereka sedang akan melakukan sosor-sosoran, Suryon mencari pimpinan Jo. Suamiku. Namun tidak ada jawaban. Ternyata Suryon tidak tahu kalau suaminya sedang bersama Sojin. Tetapi pimpinan Jo yang mendengar panggilan Suryon langsung bersembunyi dan tiba-tiba memeluk istrinya di luar. Dan pesta pun berakhir. Scene beralih pada Rona yang difitnah memberikan racun ke minuman Jenny sehingga Jenny tidak bisa berbicara. Ibu Jenny marah dan memukul Rona bertubi-tubi. Juga Yunhee. Guru-guru juga mendukung Jenny. Tidak ada yang membela Rona. Sampai Yunhee mengingat masa lalunya yang juga difitnah oleh temannya. Akhirnya Yunhee berlutut dan meminta maaf kepada ibu Jenny. Rona marah karena ibunya malah berlutut dan Rona mengatakan, "Aku benci padamu," lalu pergi. Ternyata saat di rumah, Jenny bisa bicara loh. Dan ibunya mengatakan, "Kamu harus mengasah bakat aktingmu." Gila bukan? Nah, sekarang kita masuk pada scene di mana Anali melakukan wawancara untuk menjadi tutor matematika. Dan Sojin yang mewawancarainya. Sojin mengamati penampilan Ana, mulai dari atas sampai ujung kaki. Saat Sojin menanyakan kurikulum yang sudah disiapkan oleh Ana untuk siswanya, scene diarahkan pada Ana yang mengumpulkan beberapa murid. Namun mereka malah mengejek Ana dan mengatakan bahwa Ana membuang waktu mereka. Dan kardigan yang dipakai Ana adalah kardigan palsu. Lalu mereka meninggalkan Ana. Kita lanjut ke adegan di mana pimpinan Jo memberikan suami Sojin dan suami Sang A 1 gebok duit. Tetapi bukannya senang, suami Sang A malah mengejek suami Sojin sehingga mereka hampir saja baku hantam. Tetapi pimpinan Jo melerai. Hehehe, ojo patuno kenen dul. Nah, malam itu juga para istri sedang di rumah Shin Suryon. Dan tiba-tiba Suryon dapat telepon dari rumah sakit mengenai keadaan putrinya yang menurun. Suryon sangat panik. Tetapi saat semua orang sedang asik bermain pedang-pedangan, pimpinan Jo dan Sojin malah hendak melakukan asik-asik. Lalu cerita beralih lagi ketika Rona yang akan melaksanakan sidang komite di sekolahnya. Namun bukannya ke sekolah, dia malah pergi bertemu Sojin dan meminta agar diterima menjadi muridnya. Saat Rona menyanyikan sebuah lagu, Sojin yang mendengar suaranya teringat dengan suara Yunhee. Yunhee yang tahu Rona tidak datang ke sekolahnya jadi marah dan mencari Rona sampai di tempat Sojin dan mengajak Rona pulang. Dan Yunhee? Sojin menyapa Yunhee dan menyuruh mengajak anaknya pergi. Tidak hanya itu, Sojin juga mengatakan bahwa keadaan Yunhee yang sekarang ini menunjukkan bahwa Yunhee sedang dihukum karena keserakahannya. Mendengar hal itu, Yunhee marah. Lalu scene kembali ke alur mundur di mana Sojin memenangkan festival seni Chong'ah. Yunhee mengatakan bahwa Sojin curang, tetapi Sojin malah menggorok leher Yunhee menggunakan piala itu dan dia berpura-pura pingsan.
seolah-olah Yunhee menggoroknya. Yunhee kesakitan, namun tidak ada yang menolongnya. Shin lalu kembali ke alur maju, di mana Yunhee dan Rona diusir dari ruangan Sojin. Lalu Yunhee dan Rona kembali ke sekolah dan mereka disidang karena kejadian di mana Jennie yang berpura-pura diracuni Rona. Yunhee dan Rona yang awalnya diam saja saat semua orang menyudutkannya lalu berteriak, "Hentikan!" Lalu naik ke meja dan berlari sekencang mungkin. Kemudian, boom! Yunhee menendang salah satu guru di sana. Yunhee merasa lega, lalu berlari dan kembali ke tempat Sojin dan mengizinkan anaknya bernyanyi dan masuk SMA Chong'ah. Yunhee mengambil piala Chong'ah dan menunjuk kepada Sojin. "Aku tidak akan berlari lagi. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku." Deng deng deng. Episode 2 segera hadir.